Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan mendengarkan informasi penyerahan SK dan penetapan 493 daerah yang sudah menerima SK penetapan formasi P3K. Adakah di antara Bapak Ibu yang sudah memilikinya? Ya, dengan penyerahan SK ini tentu saja pembukaan seleksi P3K akan segera dimulai. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, surat edaran undangan pembagian SK untuk Jumat 30 Agustus kemarin sudah pun dilaksanakan. Nah ini Bapak Ibu 494 Pemda ya sudah pun menerima SK. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menerima. Nah format SK-nya tentu saja sesuai dengan permohonan ataupun permintaan dari Pemda. Karena sesuai dengan arahan ataupun apa yang disampaikan oleh Bapak Azwar Anas, bahwa seluruh formasi yang diusulkan itu tidak ada satupun yang ditolak, semuanya di ACC. Dimana kita lihat di sini rekaman penyerahan SK untuk formasi P3K di Jakarta pada hari Jumat kemarin sudah pun disampaikan. Mungkin kita bisa dengar Bapak Ibu cuplikan dari informasi penyerahan SK ini. Orang yang tidak bekerja di instansi pemerintah itu tidak bisa melamar ke dalam jabatan P3K yang ada saat ini. Formasi untuk P3K ini ada kurang lebih 1 juta lebih, 800.000 diantaranya itu untuk pemerintah daerah. Kenapa demikian? Rupanya formasi yang kita siapkan 2,3 juta itu dari usulannya itu nggak penuh Bapak Ibu sekalian, hanya 1,2 juta. Padahal kita siapkan 2,3 juta itu. Ya. Tapi ini juga terkait dengan belanja pegawai. Nah kemarin di DPR itu kami dipanggil oleh DPR kaitan penekanan ini harus diberesin nih tenaga non ASN. Ya, nah, sebetulnya secara permen sudah kita siapkan, tapi tadi kenapa ini tidak bisa terpenuhi? Karena kita juga tidak bisa memaksa teman-teman Pemda ya untuk mengangkat tapi mereka tidak dibayar. Makanya nanti ada solusi kira-kira seperti apa. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ada prioritas-prioritas untuk P3K ini, ya, termasuk mengakomodir dan menyelesaikan problem yang di bidang kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nah, semuanya diharapkan mereka ini tidak ada yang otomatis. Kemarin waktu ada Pak, yang usia segini otomatis diangkat. Ya. Kita ini kan sudah berjuang bagaimana bertahun-tahun supaya tenaga non ASN kita beresin, tapi nggak nambah. Dulu tahun 2005, 2010 itu katanya ada yang tercecer, tapi tercecer 600.000 Pak. Tercecer itu 5, 10, 600.000 sampai bengkak menjadi 2,3 juta. Nah diharapkan nanti nggak ada lagi modus-modus untuk mengangkat pegawai-pegawai non ASN supaya problem kita selesaikan. Ini di ASDEP ini Pak, itu sudah 6-7 ASDEP kali Pak. Tiap ketemunya honorer terus. Sampai saya yang terakhir 5 tahun terakhir, ya mungkin kalau ada ASDEP yang baru sebelum promosi ya mungkin bisa diberi gelar doktor honorer kausa. Ternyata nggak beres juga. Nah, makanya nanti Bapak Ibu sekalian, ini harapannya kita beresin. Lalu strateginya gimana? Ya, XPHK 2 dia masuk. Yang terdata dalam database BKN, karena kalau kita akan mengikuti perpalnya itu cukup sedikit, itu pasti juga akan jadi problem. Apalagi ini konsepnya BKN. Yang ketiga, bagi tenaga non ASN yang masih bekerja paling kurang 2 tahun. Jadi gimana nih strateginya kita beresin ini? Tetap mereka itu Bapak Ibu wajibkan untuk mendaftar dan ikut seleksi. Bagi mereka yang sesuai dengan formasi dan jabatannya, maka dia akan diangkat menjadi P3K. Tapi bagi teman-teman ini daftar juga, tetap dia itu nanti statusnya harus berubah menjadi P3K. Walaupun nanti kita skenario kan di dalam regulasi kita menjadi P3K paruh waktu yang tidak mengganggu belanja pegawai, karena tidak harus diambil dari belanja pegawai. Yang penting mereka itu tidak diberhentikan, karena prinsipnya tadi ada 4 tadi. Pertama, tidak boleh ada PHK massal.
tidak ada pembengkakan anggaran, tidak ada penurunan penghasilan. Yang keempat, harus sesuai dengan regulasi. Makanya payungnya kita siapkan. Karena setelah Desember 2024, dia tidak bisa lagi menjadi tenaga selain PNS atau P3K. Kalau dia menjadi P3K paruh waktu, sebutannya sudah P3K. Dan kami mengusulkan nanti walaupun P3K paruh waktu, harapannya dia tetap bisa dapat NIM supaya ada kepastian hukum. Tapi penghasilannya Bapak Ibu tidak dibayar penuh. Makanya ini tim Pokja kami, Mas Suryo ini dengan tim sedang siapkan mekanismenya kira-kira seperti apa. Kami kemarin sampaikan juga di DPR, kalau paruh waktu ini selesai, ternyata ada formasi duitnya ada, dia nggak ikut tes lagi, dia langsung diangkat jadi P3K yang penuh waktu. Ya. Walaupun ada usulan Pak, karena paruh waktu bisa tadinya juga separuh. Ini upaya kita. Nah ini mohon Bapak Ibu sekalian, kalau perlu Bapak Ibu kumpulkan teman-teman yang sudah bekerja memenuhi syarat tadi, ya Anda boleh, kan sering nanya, boleh nggak kami mendaftar? Boleh Pak. Makanya ada klausul tadi, tenaga non ASN yang aktif bekerja tapi tidak terdaftar. Boleh. Tapi setelah itu Bapak Ibu jangan coba-coba lagi untuk mengangkat. Nah, saya yakin teman-teman ini paling tersiksa urusan yang ini. Betul. Tahu Pak, karena saya juga ikut tersiksa. Bapak Ibu disiksa mereka, saya juga disiksa oleh Bapak Ibu. Kan gitu ya. Jadi turun temurun Pak. Nah, ini saya kira ini penting Bapak Ibu sekalian, ini kita beresin karena ini komitmen pemerintah juga dengan DPR. Tapi setelah ini jangan ada lagi habis Pak energi kita untuk urusin ini, sementara kinerja kita juga belum tentu bisa meningkat. Pelayanan publik kita belum tentu juga. Ya, karena sistem rekrutmen kita itu dulu juga yang masih seperti itu. Jadi itu semuanya harus diakomodir. Dan nanti Bapak Ibu sekalian di dalam regulasi ini juga P3K yang sudah 1 tahun dia mau melamar jadi PNS juga boleh, asal sudah 1 tahun dan mendapatkan izin. Ya, tapi kalau dia tidak dapat izin, ya dia tidak bisa juga melamar. Kasihan Pak. Jadi akhirnya dia P3K bukan, PNS bukan. Jadilah dia pegawai yang bukan. Nah makanya silakan nanti. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, pastikan orang yang melamar itu ketika dia diterima dia akan bekerja. Karena jangan sampai dia sudah diterima, sudah SK dan sebagainya, ternyata mengundurkan diri, maka yang dirugikan itu orang lain yang ada di bawahnya. Maka kita akan tentukan bagi mereka yang sudah diterima tapi mengundurkan diri, maka 2 periode pengadaan dia tidak boleh mendaftar. Nah, oleh sebab itu nanti ini ada momentum Bapak Ibu sekalian, nanti boleh dilihat berapa formasi yang diberikan. Rata-rata kami tidak memotong formasi yang Bapak Ibu usulkan. Karena kita ingin mengoptimalkan formasi Bapak Ibu semua. Tapi tolong dipikirkan yang lain. Nanti kita sudah siapkan dari tim ini meja-meja, ya. Mohon mejanya jangan milih Pak. Wah, yang sebelah cakepan, yang sebelah ya. Jadi sudah ditentukan.